Lika-liku food estate jadi salah satu perdebatan yang tak usai sampai kini. Sejumlah pihak menudingnya gagal, tapi pemerintah yakini sudah berjalan sesuai target. Lalu seperti apa faktanya? Berikut informasinya. Pemerintah Indonesia telah berkali-kali membuat food estate atau membuka lahan untuk membuat daerah penghasil sumber pangan baru. Hal ini dilakukan sejak zaman Orde Baru. Walau tak sedikit proyek yang berujung kegagalan, rancangan setiap pemerintahan baru membuat food estate bukan tanpa alasan. Pertama, untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan pangan nasional dan dunia. Selain itu, alasan food estate banyak dibuat di luar Pulau Jawa karena laju alih fungsi lahan pertanian cukup tinggi, khususnya di beberapa wilayah Jawa dan Bali. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto optimis program food estate yang tengah digulirkan pemerintah bakal jadi penyelamat krisis pangan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Kota Bandung, Jawa Barat. Permasalahan food estate juga sempat disinggung di sidang Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. PBB di Jenewa, Julieta Rossi, anggota Komite Hak-Hak Ekonom, Sosial, dan Budaya PBB asal Argentina, sempat menyoroti hak-hak masyarakat adat terkait pembangunan food estate. How do you assess the impact of the program on the right to food for peasant and indigenous peoples' communities? And also, what measures has the government adopted to correct the negative impact of the program? The master plans highlights that the development of a food estate will take an inclusive approach and involve local farmers to improve the welfare of small-scale farmers. Kondisi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi sorotan. Lahan ini diperuntukkan untuk proyek singkong nasional, tetapi masih gagal. Hal ini diungkap Greenpeace tahun 2023 lalu saat mendatangi lokasi food estate. Hasilnya hingga saat ini kita bisa melihat secara langsung bahwa singkong yang ditanam tidak besar seperti yang dijanjikan oleh para pembuka food estate ini sebelumnya. Lalu kita juga bisa lihat batang singkong ini tidak lebih besar dari jari kelingking saya. Kontroversi belum berakhir. Kementerian Pertanian bersama Kementerian Pertahanan melakukan penanaman jagung di lokasi food estate Gunung Mas seluas 10 hektar. Di samping tanaman singkong yang lebih dulu ditanam Kementerian Pertahanan. Januari lalu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pamer panen jagung di lokasi food estate Gunung Mas. Panen jagung mencapai hasil 6,5 ton per hektar. Lahan food estate Gunung Mas dianggapnya sangat potensial dan pemerintah pasti mampu terapkan transformasi teknologi di lokasi ini. Kita bangun food estate adalah itu untuk cadangan pangan, tetapi dengan teknologi tinggi. Semua full mekanisasi seperti negara-negara Taiwan, Jepang, dan seterusnya. Jadi kita harus menggunakan teknologi tinggi di sini. Nantinya ini menjadi cadangan. Sekarang lahan kita ada 7.300.000 hektar. Tapi keberhasilan ini kembali diragukan. Usai Greenpeace kembali mengaku temukan fakta mengejutkan di lapangan. Jagung yang dipanen ditanam di polybag atau kantung tanam. Tapi foto yang beredar diklarifikasi oleh Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kementerian Pertanian, Fajar Jufri, yang menjelaskan bahwa penanaman di polybag itu hanya sewaktu percobaan dan awal penanaman untuk mengetahui kesesuaian varietas jagung yang cocok di kondisi lahan dan iklim daerah tersebut. Good people, ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan program food estate sejak era Orde Baru. Tapi yang utama melanggar kaidah akademis, yakni 4 pilar yang harus ada. 4 pilar yang dimaksud adalah kelayakan tanah dan iklim yang dibutuhkan untuk tumbuhan yang akan ditanam, kelayakan infrastruktur, kelayakan sosial dan ekonomi, serta kelayakan teknologi.
Saat ini, proyek food estate digarap di sejumlah provinsi, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Untuk masa depan anak cucu kita, untuk generasi kita ke depan nanti, kita bisa berkontribusi pada dunia. Nanti kita memberi pangan pada dunia. Itu mimpi besar kita, mimpi besar Pak Presiden Joko Widodo dan Pak Menhan. Ini mulia. Ada yang dikhususkan untuk pengembangan tanaman hortikultura, namun sebagian besar berkonsentrasi memproduksi sumber karbohidrat seperti padi, jagung, dan singkong. Tim Liputan melaporkan untuk NET.